Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman sekalian, para mahasiswa HTN ya, Hukum Tata Negara dalam mata kuliah Hukum atau Filsafat Hukum Islam. Pada kesempatan ini saya akan membahas Islamnya dulu sebelum membahas hukum atau filsafat hukum Islam. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang insya Allah teman-teman sudah paham semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innad dina indallahi al-Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya din, agama, indallah, di sisi Allah atau bagi Allah, al-Islam adalah Islam. Teman-teman sekalian, Islam di situ menjadi nama agama, din. Nah, ini perlu dipahami bahwa Islam itu proper name, nama spesifik ya, dengan al ta'rif di situ. Nah, yang ingin saya bahas adalah penyebutan innad dina. Itu penetapan Allah bahwa din di sisi Allah itu satu-satunya adalah Islam. Din artinya agama. Tapi dalam bahasa Arab din itu banyak maknanya. Banyak dengan kekayaan bahasa Arab, makna-makna din itu tidak sederhana seperti kita menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris religion ataupun menerjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi agama. Tidak sama antara agama dengan Islam. Tidak sama antara religion dan Islam. Islam dengan kata din itu sangat komprehensif. Karena itu makna din di dalam bahasa Arab itu luas, sementara religion dalam bahasa Inggris ataupun agama dalam bahasa Indonesia atau Sanskerta itu sempit. Oleh karena itu sudah sepantasnya di dalam ayat tadi itu satu-satunya din dengan makna yang komprehensif itu hanya sesuai dengan Islam. Apa saja din itu ada kalau buka Kamus Lisanul Arab, artikel din ini atau kata kunci din ini dibahas oleh penulis Lisanul Arab itu hampir atau lebih dari 5 lembar ya pembahasan din ini, dan dirangkum oleh seorang profesor di Malaysia, Profesor Syed Muhammad Nakim Alatas. Kata beliau, ya saya rangkum menjadi 4 makna din itu. Ada maknanya submission, penyerahan diri. Ada yang maknanya kecenderungan baik. Karena ada maknanya yang maha kuasa, maha menghakimi, ad-dayyan. Dan ada yang menarik, ada maknanya keberhutangan. Keberhutangan ini yang sangat menarik karena Islam atau agama atau din yang kita yakini kebenarannya Islam itu mengandung makna keberhutangan. Artinya kewujudan kita sebagai umat manusia itu berhutang kepada Allah yang harus dibayar dengan ketaatan.
Jadi makna 4 yang dirangkum oleh Prof Al-Atas itu menggambarkan Islam seutuhnya. Jadi makna din sebagai kepasrahan, pasrah, berarti kita harus pasrah terhadap kehendak Allah. Kedua, makna keberhutangan, kita berhutang kewujudan kita kepada Allah. Ketiga, makna maha kuasa, maha menghakimi hukum, al-malikud dayyan, yang keempat, kecenderungan mail, fitrah, ada kecenderungan kebaikan. Itu makna Islam itu sendiri. Dan keempat-empatnya ini hanya sesuai dengan agama yang disebut al-Islam. Oleh karena itu ini sangat kompatibel, sangat sesuai dengan ayat innad dina indallah al-Islam. Oleh karena itu sebelum memahami hukum Islam atau filsafat Islam, ini perlu kita pahami dahulu. Oleh karena itu filsafat hukum Islam berdiri pada atau berlandaskan pada Islamnya itu sendiri, yang merupakan din yang mempunyai makna komprehensif sendiri. Innad dina indallahil Islam. Oleh karena itu makna din yang komprehensif itu tidak bisa diterjemahkan dengan sekedar religion ataupun agama. Jadi semoga bisa dipahami dan baik. Dan ini sebelum masuk ke dalam konstruksi hukum Islamnya sebagai filosofis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.